Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Selamat pagi, masih tetap semangat bu ya. Baik, baik bu, hari ini kita bertemu kembali untuk mengikuti pertemuan P2K2 agenda bulanan anggota penerima bantuan PKH. Baik, sebelum masuk materi, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik ibu, hari ini kita akan melanjutkan sesi 6. Langkah kedua yaitu merencanakan hutang dengan hati-hati. Saya tanya terlebih dahulu, siapa di antara ibu-ibu di sini yang punya hutang? Oke, ternyata semuanya punya hutang. Punya hutang harus dibayar. Iya bu, harus dibayar karena hutang termasuk kebutuhan. Bener, ibu paham pelajaran yang sesi-sesi yang lalu gitu ya. Sip, bener. Baik ibu, apa yang ibu rasakan ketika punya hutang? Saya bisa jawab, iya, was-was, takut, makan tidak enak, tidur tidak nyaman. Bener bu. Iya, itulah resiko berhutang. Baik, sebelum kita masuk langkah lebih dalam lagi, kita nonton dulu video bersama-sama bu ya. Nanti setelah nonton video, saya tanya si bu masing-masing maksud dari tujuan videonya tersebut. Oke bu? Oke. Baik, selesai videonya sudah ibu nonton. Siapa yang bisa menjelaskan maksud dan tujuan dari video tersebut? Oke, Ibu Dewi. Benar sekali. Ibu Rina. Iya, benar sekali. Oke, tepuk tangan ibu sekalian semua. Ternyata ibu sekalian semua ini pintar-pintar untuk menjawab bu ya. Baik, ibu-ibu, cerita dari Ibu Lili ini, dia mempunyai permasalahan keuangan. Dia harus membayar uang berobat anaknya, padahal dia sudah di-cover oleh Jamkesma. Namun ada beberapa jenis obat yang tidak di-cover sana, jadi dia harus membayar uang tersebut. Namun kondisinya sekarang Ibu Lili tidak punya uang gitu, tidak punya uang. Karena kenapa? Ibu Lili tidak juga mempunyai tabungan. Maka Ibu Lili memutuskan untuk berhutang. Benar sekali, ujung-ujungnya utang kalau bahasa kita bu ya. Iya. Kenapa bu pentingnya menabung? Nanti saya jelaskan ya, tapi saat ini kita yel-yel dulu biar lebih semangat. Yel-yelnya ringan bu, kita bernyanyi bersama-sama penyanyian zaman waktu kita kecil dulu ya, waktu kita SD dulu. Siapa punya hutang tunjuk tangan saya. Oke, jawabannya begitu nanti ya. Lagu keduanya, bang yuk kita ke bank, paham? Oke, mulai, ikuti saya bu ya. Siapa punya hutang tunjuk tangan saya. Siapa punya hutang tunjuk tangan saya. Siapa punya hutang mari kita menabung agar hutangnya cepat hilang. Dum 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 dum. Bang yuk kita ke bank. Bang bing bung yuk kita nabung. Bung tang ting tung yuk jangan dihitung. Tahu-tahu nanti kita dapat untung. Oke, semangat kembali bu ya. Baik bu, setelah nonton video tadi, setelah penjelasan dari ibu tadi, kita lanjut ke belakang saya. Ada apa bu? Poster mengenai langkah sebelum meminjam. Dari video tadi, keluarga Ibu Li terpaksa harus berhutang karena dia tidak mempunyai tabungan bu ya. Disinilah pentingnya kita menabung agar hal-hal yang mendadak, hal-hal yang tidak kita rencanakan dapat kita selesaikan pada hari itu juga. Kalau kita mempunyai, khususnya berkaitan dengan keuangan bu ya, pembayaran atau dan lain sebagainya. Kalau kita punya tabungan, kita bisa bayar dan kita bisa selesaikan tanpa berhutang. Namun di sini Ibu Lili ternyata berhutang. Ada hal-hal yang harus diperhatikan baik itu Ibu Lili ataupun kita sebelum berhutang. Ada lima hal yang harus kita perhatikan sebelum meminjam bu ya. Meminjam atau berhutang sama lah gitu. Yang pertama, untuk apakah kita meminjam? Di sini harus kita perhatikan untuk apa kita meminjam. Kita lihat skala kepentingannya. Ya, kita meminjam itu untuk memenuhi kebutuhan.
dalam hal ini cerita Ibu Lili, dia terpaksa meminjam karena dia tidak punya uang dan harus membayar obat anaknya. Terpaksa dia meminjam. Oke Bu ya, meminjam. Selanjutnya meminjam. Yang selanjutnya, apakah ada cara lain yang dilakukan sebelum berhutang? Siapa yang bisa jawab? Bisa menjelaskan? Oke, Ibu Rina. Pinter Ibu Rina. Ya, Bu Rina apa Bu? Iya, benar sekali. Apa cara yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika kita mempunyai tabungan atau aset, kita gunakan dulu Bu. Benar, tabungan dan aset tersebut. Tepuk tangan untuk Bu. Betul ya. Selanjutnya yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Besaran pinjaman perlu kita pahami Bu. Sesuaikan jumlah pinjaman dan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita, agar nanti dalam pengembaliannya nanti kita tidak jatuh, dan istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Jadi pengembalian nanti kita bisa lakukan karena kita karena kita sudah menyesuaikan dengan pendapatan kita. Baik, itu yang ketiga Bu ya. Yang keempat, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, ini perlu diperhatikan juga Bu. Yang keempat ini, bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan Bu, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Misalkan keluarga Pak Rusi, pola pendapatannya 1 bulan sekali, mingguan, dan lain sebagainya ya. Kita sesuaikan dulu dengan pola pendapatan kita. Jadi kita bisa menentukan berapa bulan atau berapa minggu atau berapa hari uang yang kita pinjam harus kita kembalikan. Baik Bu ya. Yang terakhir, kemanakah kita dapat meminjam? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Bu. Ibu siapa Bu? Tanyakan dulu. Oh, Ibu Rina. Ya, silakan Bu Rina. Ya, benar sekali Bu. Langkah kelima, sebelum meminjam kita harus mengetahui dulu kemanakah kita dapat meminjam. Di sini juga tak kalah pentingnya Bu, tempat kita meminjam. Karena kenapa? Pada prinsipnya banyak sekali di luar sana tempat meminjamkan uang, namun pengembaliannya bahkan bunganya dapat mencekik leher kita kalau kita tidak cermat memilih tempat meminjamnya. Bandingkan Bu tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Benar sekali. Oke Bu, itu 5 hal yang harus kita perhatikan sebelum meminjam. Oke, tepuk tangan dulu Bu ya. Baik Ibu, setelah kita mengetahui 5 hal sebelum meminjam, marilah kita pada pelajaran hari ini juga kita bersimulasi atau kita membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga Ibu Lili yang harus terpaksa meminjam atau berhutang gitu ya. Baik Ibu, silakan Ibu bawa buku pintarnya. Bawa ya, bawa. Silakan Ibu buka buku pintarnya halaman 85. Lihat 85, oke sudah semua. 85 lembar cerita 2A, menghitung mahal murahnya utang. Oke, akan saya bacakan Bu. Ibu baca juga dalam hati aja tapi Bu, biar saya sendiri yang bacanya. Oke, nanti baru saya kasih pertanyaan kepada Ibu masing-masing. Suatu hari, anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang Rp500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Sedangkan Pak Ruli baru saja memulai mengerjakan borongan kerjanya selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Oke Ibu, sudah dibaca? Oke. Pertanyaan saya, apakah Ibu Lili boleh meminjam? Oh, pintar jawabannya. Boleh meminjam. Alasannya apa Ibu? Iya, kebutuhan. Benar, kata kuncinya kebutuhan. Meminjam hanya untuk kebutuhan. Dalam hal ini kebutuhan Ibu Lili untuk membayar biaya rumah sakit, menebus obat
yang tidak di-cover oleh Jamkesmas. Good job ibu-ibu sekalian. Selanjutnya ibu-ibu, pada cerita selanjutnya kita akan membantu Bu ya, karena di sini Bu Lili terpaksa berhutang. Kita harus membantu menghitungkan jumlah pengembalian utang yang harus Ibu Lili bayarkan, dan kita bantu tempat mana yang harus Ibu Lili pinjam gitu ya, agar Ibu Lili tidak lehernya semakin tercekik gitu. Oke Ibu ya, silakan Ibu bentuk beberapa kelompok. Di sini kebenaran 1, 2, 3, 4 ada 4 tempat harus meminjam. Silakan Bu bentuk 4 kelompok aja, bahas 4 tempat ini Bu ya. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti setelah Ibu bahas, saya akan tanya satu persatu. Oke Bu? Oke, silakan Bu ya, mulai dari sekarang. Oke Bu, waktunya selesai. Siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Kita bantu Ibu Lili. Ya, silakan Ibu Neng. Kelompok Ibu Neng. Ya, saya tampung dulu Bu ya, nanti saya jelaskan. Selanjutnya Ibu Lis. Ya, benar Bu, silakan. Ya, benar. Oke Bu. Pada prinsipnya penjelasan dari ibu-ibu semuanya benar Bu ya. Ibu Lili terpaksa memang harus berhutang, namun di sini berhutangnya harus mencari tempat berhutang yang lebih kecil. Saya akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, tempat meminjam di bank. Kenapa Ibu Lili tidak meminjam di bank? Yang pertama, Ibu Lili tidak meminjam di bank karena pengembalian uang di bank sangat besar, yaitu Rp600.000. Selain itu juga Ibu Lili tidak mempunyai anggunan ataupun jaminan. Oke, cross di bank, kita cross ya, kita hapus dari tempat rencana meminjam. Kedua, koperasi simpan pinjam. Di koperasi simpan pinjam ini memang ternyata cukup murah Bu, Rp540.000 dibayar selama 1 tahun, diansur ya Bu. Jadi ansurnya 45.000, totalnya menjadi 540.000. Kendalanya di koperasi ini Ibu Lili tidak bisa. Karena kenapa Ibu tidak bisa tadi? Ya, Ibu Lili tidak tergabung di dalam anggota kelompok koperasi. Ketiga, tempat meminjamnya ini, waduh, sangat berbahaya ini. Langsung kita silang aja Bu tempat minjam seperti ini. Karena kenapa? Semakin mencekik leher kita. Masa minjam 500 dikasih 4,5, pengembaliannya setengah, rentenir. Kita langsung silang aja Bu ya. Yang terakhir, tempat Ibu meminjam yaitu di kelompok arisan. Ya, di sini Ibu Lili bisa meminjam kelompok arisan. Setelah kita hitung-hitung ternyata harus dikembalikan sebesar 550, agak mahal dari koperasi tadi. Sesuai jawaban ibu-ibu yang diberikan tadi, ternyata saran kita semua, baik saya atau ibu semuanya, Ibu Lili harus meminjam di koperasi. Salah dong, di arisan gitu. Ya benar, di arisan. Oke. Kenapa Ibu di arisan? Karena di arisan itulah Ibu Lili bisa meminjam meskipun dia baru masuk anggota arisan. Dengan kebijakan, dengan hati nurani dan kemanusiaan, teman-temannya seanggota arisan Ibu Lili bisa meminjam, dipinjamkan uang dengan kembalian. Oke Bu, pada prinsipnya kita meminjam dengan pengembalian yang lebih kecil, dengan jangka waktu disesuaikan dengan pendapatan kita. Oke, di sini ada hal poin penting yang harus saya sampaikan. Pinjaman yang total pengembalian yang lebih kecil itulah harus kita pilih, karena pengembalian yang terkecil tidak akan menjadikan beban untuk kita. Oke Bu ya. Oke, hal penting dan paling utama ada 2 pada pertemuan hari ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita harus rajin-rajin menabung Bu ya, walaupun meskipun ataupun yang lain-lainnya tidak ada agenda, tidak rencana, sejak ini, detik ini, bahkan untuk ibu-ibu pulang dari sini harus rajin menabung Bu ya, karena kita tidak tahu pengeluaran apa yang akan kita keluarkan secara mendadak. Kedua, jika memang terpaksa meminjam, kita harus pilihlah tempat peminjaman yang pengembaliannya lebih kecil dan jangka waktu pengembaliannya bisa, dan jangka pengembalian tidak memberatkan kita, maksudnya tidak memberatkan kita untuk membayarnya. Demikian ibu-ibu pertemuan kita pada hari ini, itu yang dapat saya sampaikan. Moga-moga
bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat ibu-ibu ya, tetap berkreativitas. Oke, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.